Hari ini saya ingin mengomentari video Guru Gembul episode 798 Alkitab Anarkis versi Sejarah Yesus yang Hilang. Sebenarnya usaha Guru Gembul untuk bisa menggali tentang kekristenan awal yang kemudian dia mencoba membedakan Kristen yang murni dan yang tidak murni, ya memang ini persoalan ya. Padahal dalam sebuah pemikiran konstrik itu yang ada adalah berkembang. Tapi saya coba akan mengomentari satu demi satu. Dan ini juga sudah dikomentari oleh videonya Patrick Smith. Tapi saya melihat dia tidak membahas atau mungkin juga saya khawatir dia tidak memahami maksud Guru Gembul. Jadi saya mencoba juga menjelaskannya. Ketika bicara tentang tentang anarkis, nah sebenarnya Guru Gembul sebagai seorang guru, dia melihat dari disebut juga ideologi pendidikan. Jadi kalau kita melihat ideologi pendidikan itu kita bisa mengenal yang namanya pertama adalah fundamentalisme konservatif ya. Biasanya itu menjadi gabung. Konservatisme ya digabung jadi fundamentalisme dan konservatif. Meskipun ada bedanya. Kalau fundamentalisme kan pengajarannya, gurunya kembali kepada nilai lama. Tapi kalau konservatif, nilai lama dibawa kepada masa kini. Dan kemudian setelah itu adalah liberalisme. Setelah itu libersionisme. Jadi pembebasannya, ya. Dan juga adalah yang liberal ya, yang disebut biasanya dari Protestan liberal ya, teolog-teolog yang liberal ya. Dalam arti kata yang membawa nilai-nilai yang membawa Alkitab itu dalam dunia modern dan kemudian hanya menerima hal-hal yang bisa diidentifikasikan layak sesuai dengan ilmu pengetahuan modern. Artinya dapat divalidasi. Dan kemudian liberasionisme, pembebasan biasanya adalah gerakan-gerakan dari Roma Katolik. Dan kemudian lagi ada yang namanya di sini adalah anarkianisme. Anarkianisme ini berbeda dengan liberalisme. Kalau liberalisme itu kan dia itu bersistem gitu. Jadi kalau anarkianisme, jadi batasan-batasan yang ada di liberal itu dia ingin bebaskan. Artinya dalam pendidikan misalnya sekolah alam. Anak itu tidak perlu sekolah masuk di kelas, dibatasi segala macam itu seperti liberal. Ya, konsep liberal ya. Dan memang kalau struktur-struktur itu berjalan dengan baik, maka outputnya akan dapat dengan baik. Itu liberal. Tapi kemudian kalau dia anarkianisme, ya anarki ini, dia adalah bahwa manusia itu tidak perlu dibatas-batasi. Dia bisa membuat mandiri atau belajar sendiri dan dia bisa berkembang tanpa batasan-batasan. Bahkan dia bisa lebih berkembang tanpa batasan-batasan dan batasan-batasan itu menghalangi dia untuk berkembang. Ya itu anarkianisme ya, anarki ya. Bukan berarti tanpa hukum ya. Tidak ada aturan hukum bukan. Karena orang itu memang sudah dianggap dia dewasa, dia memang memiliki hukum, dia tahu moralitas, dia bisa tahu berbuat sesuatu dan dia bisa maksimal dengan itu. Itu konsep di anarkianisme diberikan juga ketika kalau kita melihat misalnya pendidikan sekolah alam gitu, anak dibiarkan segala macam tanpa batasan-batasan sehingga dia bisa bertumbuh dengan maksimal gitu, tanpa batasan-batasan. Nah, seperti itu. Nah, tampaknya konsep anarki inilah yang kemudian dipakai oleh Guru Gembul untuk membaca yang bukunya dari Ellul ya, dari Jack Ellul, seorang filsuf dan juga membahas tentang hal-hal yang lain tentang agama. Dia memang lebih kepada Protestan begitu. Jadi dia juga seorang politisi di lingkungan Protestan. Jadi ya dia mungkin mencoba mengintegrasikan tentang hal itu. Tapi dia lebih kepada bagaimana ya manusia itu ya memang menghadapi teknologi itu. Dan di situ juga kalau kita lihat memang sebenarnya di situ dengan teknologi yang maju itu kalau manusia itu mandiri sedang bukan dengan aturan-aturan yang ada, maka dia
bisa sebenarnya menggunakan teknologi itu dengan tepat, gitu. Seperti itu ya. Tapi itulah yang menjadi kekhawatiran-kekhawatiran juga sampai saat ini. Nah itu, maka itu tulisan-tulisannya Eliot itu banyak dibahas, secara khusus dihubungkan dengan manusia teknologi. Kemudian kembali kepada apa yang dikatakan Guru Gembul. Jadi Guru Gembul melihat katanya adalah bahwa Kristen itu sebenarnya anarki awalnya. Jadi dia bukan sebuah organisasi dengan sistem organisasi yang kuat gitu. Dan juga dijelaskan juga itu mulai terjadi pada masa Konstantinus. Sebenarnya benar ya, pada awalnya adalah memang komunitas Kristen itu adalah komunitas misioner. Tetapi juga bukan berarti dia tanpa organisasi gitu ya. Kenapa demikian? Karena dari mulai Kisah Rasul saja pasal 6 sudah dilihat. Ketika ada pembagian untuk orang-orang yang miskin begitu, di situ kan ada pembagian yang tidak tepat dan kemudian dipilih orang-orang tertentu untuk bisa menyelesaikan pekerjaan pembagian bantuan-bantuan gereja kepada orang-orang yang memerlukan bantuan itu tersalurkan dengan baik tanpa diskriminasi. Jadi ini ada supaya usaha untuk organisasi yang sederhana. Tapi juga kemudian benar ketika masuk kepada tahun 300-an, secara khusus pada tahun 300-an kan kekristenan yang tadinya ditekan, kemudian pemerintahan pada waktu itu Konstantinus membuat undang-undang toleransi ya, tentang toleransi, sehingga kekristenan yang menjadi agama yang baru pada waktu itu bisa hadir dan tidak dikejar-kejar lagi. Tetapi kemudian karena fasilitas-fasilitas dari Konstantinus itulah, kemudian gereja berkembang menjadi sebuah organisasi yang kuat. Nah kebalikannya sekarang, gereja ketika menjadi organisasi yang kuat, dia justru menekan untuk mempertahankan eksistensinya. Bisa jadi karena mungkin masa lalu yang ditekan-tekan, kemudian dia ingin menjaganya, dia menekan. Walaupun bisa saja juga dengan semangat dia menguasai dunia untuk membawanya kepada Kristus. Jadi ada mulai pada wilayah. Padahal kalau bicara tentang kerajaan Allah, ya dalam Kristen sebenarnya bukan wilayah, tapi bicara tentang kuasa. Karena wilayah ini kan masih ada kegelapan, isa iblis. Manusia dicobai oleh iblis. Tetapi ya orang-orang yang percaya kepada Allah, kepada Kristus, iblis tidak berdaya, tidak berkuasa. Karena kemenangan Kristus sudah menjadi kemenangan orang-orang yang percaya. Jadi orang yang percaya itu berada dalam kedaulatan Allah, kuasa Allah gitu. Jadi tidak bisa diganggu. Seperti juga peristiwa Ayub misalnya. Waktu Ayub kemudian ingin dicobai oleh iblis hanya karena izin Tuhan. Tetapi tetap tidak bisa iblis semena-mena dengan orang yang percaya tersebut. Walaupun dia dibuang ke dunia dikatakan seperti itu. Dan kemudian pada waktu itu kan memang Adam dan Hawa juga berada di dalam dunia, jatuh ke dalam dosa. Dia terpenjara oleh iblis, berarti dalam penguasaan. Tapi kematian Kristus itu kemudian menebus dosa manusia. Maka kita dalam pergulatan. Di satu sisi kita sudah menang karena kegelapan itu sudah kalah, iblis dan setan-setan sudah dikalahkan. Yesus sudah mati mengampuni dosa kita. Berarti kita berada dalam Kristus, kemenangan Kristus menjadi bagian dari kemenangan kita. Pertarungan seperti itulah yang terjadi. Jadi ya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita melihat ya dalam kehidupan Kristen seperti itu, ya pada awalnya jelas sekali ya memang kehidupan pribadi kehidupan setiap orang pribadi itu menjadi penting sekali ya. Kemudian kembali kepada persoalannya tadi mengenai Konstantinus itu ya. Setelah setelah gereja menjadi kuat, kemudian gereja menjadi berkuasa dan kemudian memang melakukan hal-hal yang dikatakan oleh Guru Gembul. Terjadi peperangan, itu institusi ya. Institusi. Memang pada awalnya adalah komunitas misioner. Tetapi bukan berarti tidak ada organisasi. Tetapi kemudian juga organisasi juga mesti disadari bahwa organisasi itu tidak sempurna. Dan kalau kita melihat dari Elul sebagai seorang Protestan, ya memang dia melihat. Orang Protestan kan melihat bahwa organisasi gereja itu kan ya penuh kelemahan gitu. Jadi ketika itu kemudian dianggap menjadi sempurna ya berbahaya begitu. Apalagi manusia yang masih berdosa ini, yang masih bisa salah, kemudian memimpin sebuah organisasi yang besar tanpa kewaspadaan, ini kan menjadi berbahaya sekali. Dan banyak orang juga mengalami kekurangan berkembang dengan adanya pemerintahan
Meskipun pada sisi yang lain pemerintahan juga perlu kan. Nah, ini sesuatu yang memang paradoks ya, kita tidak bisa mengatakan begitu, membuang segala-galanya. Kemudian ketika Guru Gembel mengatakan bahwa Kekristenan itu pada awalnya anarki, ya dia tidak perlu organisasi yang begitu tersistem, begitu kuat, ya, dan justru membawa Kristen menjadi masalah, yaitu pada abad pertengahan di mana terjadi gara-gara institusi, yaitu menjadi persoalan. Tapi pada waktu itu kan adalah ketika tidak ada lagi pembeda antara gereja dan negara. Nah, gereja itu memakai negara, ya, negara juga memakai gereja. Nah, menjadi totalitarianisme. Dan ini kan menjadi persoalan. Memang seharusnya tidak bisa ya gereja itu apa namanya tidak terpisah dari negara ya, tidak bisa ya. Tidak bisa tidak terpisah maksudnya dia harus harus terpisah dalam arti kata tidak bisa lah apa namanya negara itu agama itu memakai negara untuk kepentingan agama, demikian juga negara atau politik di sini tidak pakai agama untuk kepentingan individu atau komunitas tertentu. Dan ini kan memang sangat berbahaya yang terjadi lah. Akibatnya adalah seperti yang terjadi dalam sejarah itu. Dan itu mungkin yang disoroti oleh Guru Gembul. Tetapi kemudian persoalannya adalah Guru Gembul membaca Alkitabnya mungkin ya dalam tadi dia sudah katakan dari segi perspektif yang dia sendiri bayangkan. Tentunya dibayangkan tentang dalam perspektif organisasi, dia pakai juga teori ideologi pendidikan. Nah, kemudian dia melihat itu. Jadi dianggap ya Kristen yang murni itu adalah Kristen yang organisasi sederhana. Sebenarnya saya tidak terlalu setuju juga ya tidak setuju. Dalam arti kata organisasi kan itu makin besar ya makin kompleks. Kalau makin kecil ya makin sederhana kan begitu sebenarnya. Kalau tidak ada organisasi ya sulit juga bagaimana membuat pembagian kerja gitu ya. Kalau kita mau pakai kacamata organisasi kan seperti itu. Tidak mungkin kan tanpa ada pembagian kerja. Apalagi sekarang, tidak mungkin kita bekerja bersama tanpa kesepakatan kebijakan apa yang kita mau rumuskan. Terus kemudian tanpa semua orang tahu, disosialisasikan langkah-langkahnya bagaimana, kebijakannya bagaimana, dan kemudian pelaksanaannya. Kalau tidak diawasi bagaimana? Begitu besar, tidak ada laporan. Bagaimana ada sinkronisasinya? Tidak mungkin. Kemudian juga ada evaluasi, ada pengembangan begitu. Nah seperti itu. Kalau sebuah organisasi, dan kemudian juga ada tindak lanjut, dia selalu berkembang. Tetapi persoalannya adalah ketika kekristenan itu memang perjumpaan individu dengan Tuhan itu tidak melalui organisasi, ya, tidak melulu melalui organisasi, bisa langsung. Seperti juga pengalaman Paulus yang langsung berjumpa dengan Yesus sebagai rasul. Demikian juga ada banyak orang-orang yang memiliki pengalaman langsung dengan Tuhan sendiri, tetapi bukan berarti tidak ada kedekatan dengan yang lain. Tetapi kemudian dia dimasukkan dalam keluarga Allah, itu dalam gereja. Tapi dalam gereja juga tetap berpikir organisasi itu jangan kita berpikir semuanya sama, tidak. Karena namanya juga wadah bersama gereja. Jadi belum tentu semuanya Kristen sejati. Seperti juga dalam pada masa lalu ketika Israel. Jadi tidak semua Israel ada Israel sejati. Contohnya ketika peristiwa orang Israel keluar dari Mesir. Dari situ kan ada banyak persoalan-persoalan, masalah-masalah yang dihadapi. Nah kembali kepada organisasi. Memang kalau bicara tentang organisasi di sini menjadi persoalan. Ya, memang adalah ketika organisasi itu ada, tujuannya kan sebenarnya untuk menguatkan tentang misi atau berita-berita tentang keselamatan. Dan ini kan sebenarnya dalam sejarah Kristen ada dua pemahaman. Yang pertama adalah melihat ke belakang. Kalau melihat ke belakang adalah bagaimana Israel itu kemudian di situ dikatakan teokrasi sebenarnya. Karena itu kalau kita lihat teokrasi itu diminta untuk hidup benar, hidup adil, supaya bangsa-bangsa lain kemudian mengikuti menjadi Israel sejati ya, Israel yang juga membangun kehidupan bersama yang baik. Tetapi dalam sejarah dilaporkan bahwa mereka yang menjadi pemimpin-pemimpin Israel itu adalah tidak adil. Dan kita lihat juga raja-raja yang memimpinnya adalah banyak yang kemudian mengalami persoalan-persoalan ketidakadilan. Jadi kemudian karena dia menjaga negara sendiri tidak bisa, bagaimana dia membawa orang lain ke tempatnya gitu. Jadi sebenarnya memang untuk menjadi saksi keluar, memang harusnya kita membangun sebuah kehidupan bersama yang baik. Nah itulah terjadi institusi. Jadi institusi dibutuhkan kenapa? Karena untuk membangun ke dalam, makin besar sebuah komunitas, makin perlu banyak aturan. Nah kalau tidak banyak aturan ya tidak bisa mengerjakan sesuatu program bersama.
Meskipun program bersama kan ada, program bersama umat Kristen adalah itu, mewartakan tentang Injil. Nah itu kan program bersama. Dan kemudian juga kalau gereja itu ada 3 misalnya tugas gerejanya. Tugasnya adalah persekutuan gitu kan, seperti kesaksian dan juga diakonia gitu ya Pak. Seperti itu. Jadi ada pemberitaan-pemberitaan Tuhan gitu kan. Ya, seperti itu yang apa namanya? Yang perlu dikembangkan ya. Jadi ya koinonia, marturia gitu kan, kesaksian, diakonia. Jadi kalau tiga-tiganya itu tidak bersama, itu tidak kuat, kesaksian tidak kuat. Dan itulah kemudian untuk bisa mengintegrasikan ada organisasi. Ya, sebenarnya organisasi itu sudah dimulai pada waktu di Kisah Rasul ketika sekali lagi pembagian bagian bantuan gereja kepada orang-orang miskin itu tidak dilakukan dengan adil, kemudian diperbaiki. Tapi tantangan-tantangan seperti itu selalu ada. Karena itu sebuah organisasi itu tidak ada yang sempurna, maka itu terus harus ada sistem yang baik yang untuk mengoreksinya, menjaganya. Karena yang memimpin adalah manusia. Tapi secara bersamaan juga di dalam wadah organisasi itu juga individu itu ya bertanggung jawab langsung dengan Tuhan. Dalam Protestantisme kan begitu. Dia langsung berhubungan dengan Tuhan juga, tetapi dia secara bersamaan juga di organisasi itu sendiri untuk pengetahuan bersama. Dan ketika dia keluar bersama, masing-masing misalnya menjalankan pemberitaan kabar baik itu, individu itu keluar itu dia harus dalam jaringan bersama. Nah itu yang terjadi. Jadi tidak bisa orang pergi sendiri ya kemana-mana ya dengan apa namanya tanpa ada jaringan seperti itu, dia memang akan menjadi kesulitan-kesulitan besar ya. Tapi sekali lagi ketika ada institusi itu pun menjadi persoalan. Tapi sebenarnya juga apakah bisa ya seorang itu bisa pergi melewati komunitasnya jadi bentuk sel-sel itu? Mungkin juga bisa menurut saya karena sekali lagi ya, kan hadirnya Tuhan itu dalam kehidupan kita itu yang mungkin disebut namanya anarkianisme ya, kekristenan yang anarki. Jadi individu Kristen itu bisa pergi, dia bisa mewartakan Injil, dia bisa melakukan sesuatu, dia bisa bangun komunitas bersama lagi di tempat-tempat lain tanpa harus memperbesarkan organisasinya. Dan kalau sudah memperbesar organisasi kan menjadi persoalan. Akhirnya kemudian terjadilah yang namanya marketing, persaingan marketing agama, perpindahan itu jadi dipromosikan. Jadi orang mencari promosi itu, bukan memberitakan Injil, tetapi mencari pengikut. Nah ini udah seperti politik gitu, ini yang terjadi ya. Terus sebabnya kalau kita melihat pemilihan para tokoh agama pun seperti apa itu pemilihan para pejabat publik seperti itu. Ya, ini kan menjadi persoalan-persoalan seperti itu. Dan itu mungkin yang dimaksud guru gembul gitu ya. Tapi sebenarnya itu adalah sebuah Kristen yang dari awal sampai ini tidak ada masalahnya. Cuma memang perkembangan pemikiran itu terjadi. Jadi maksudnya adalah perkembangan kekristenan kan tidak bisa dilepaskan dari orang-orang atau individu komunitas yang terbatas, yang juga masih banyak salah begitu. Jadi efek-efek negatif itu mesti diperbaiki, harus ada perkembangan. Menurut saya justru yang disebut pemikiran Kristen itu, kehidupan Kristen itu harus terus berkembang menjadi lebih baik. Kalau kita kembali kepada Kristen yang murni yang masa dulu, itu namanya fundamentalis. Kalau kita hanya pakai nilai-nilai yang lama, itu namanya konservatif. Tetapi kita harus juga mengembangkan semuanya. Kalau saya melihatnya harus mengembangkan semuanya. Nah, guru gembul juga mesti paham ya. Ketika memahami misalnya tentang ideologi pendidikan. Sekarang ini tidak ada lagi, kita pilih salah satu. Kita mau pilih yang mana? Kita pilih semuanya. Tapi kita tekankan apa yang kita butuhkan pada saat ini. Demikian juga kalau teori-teori pendidikan segala macam itu kan sudah tidak lagi ada pilihan-pilihan. Tetapi ada penekanan-penekanan gitu. Dan kemajuan itu membuat kita menyadari bahwa itu tidak bisa lagi dilepaskan satu yang lainnya. Jadi kalau dalam pendidikan anarkianisme itu hanya orang-orang yang siap belajar, yang punya arah tujuan yang baik, yang yang bisa sukses. Tapi mereka-mereka yang berada dalam lingkungan yang tadinya tidak mendapatkan pendidikan yang baik, dan teladan yang baik, nah ketika dia dilepaskan, dia bingung begitu. Nah, seperti itu. Nah itu juga sebenarnya bisa juga terjadi adalah di pendidikan itu ada orang juga yang memiliki kemampuan seperti itu menjadi teladannya seperti itu. Dan nanti karena pengetahuan itu kan dikonstruksi. Nah dikonstruksi itulah kemudian individu itu bisa mengkonstruksi pengetahuan. Jadi anarkianisme itu memang membebaskan setiap individu itu untuk bisa sukses.
dengan menggunakan seluruh kemampuannya, dengan kemandiriannya itu. Tapi ada orang-orang yang tidak, anak-anak yang tidak mandiri, ya ini kan berbahaya ya. Nah itu seperti itu. Ada kecenderungan seperti itu yang menjadi persoalan. Jadi menurut saya ya tidak perlu dipertentangkan antara organisasi kuat dengan organisasi yang tidak kuat. Tidak perlu dipertentangkan. Tapi keduanya harus saling periksa gitu. Kemudian kembali kepada Paulus. Jadi apa yang dikatakan guru gembul terkait Paulus ya tentunya ini salah ya. Saya harus katakan salah. Kenapa salah? Karena dia melihatnya ya bukan kacamatanya bukan kacamata teologi Kristen. Saya selalu katakan kalau baca ayat-ayat teologi, ayat-ayat Alkitab itu karena itu sudah dikaji begitu banyak ya kita tidak bisa menciptakan sesuatu yang baru dengan iman yang tidak ada iman ke sana dan kemudian juga tanpa pengetahuan yang memadai. Maka harus dicari perspektif, salah satu perspektif. Walaupun yang dipakai oleh guru gembul adalah perspektifnya Ellul. Tapi jangan lupa perspektifnya Ellul ini adalah dia bukan seorang teolog kalau sudah sejarahnya, walaupun dia juga mencoba membahas hal seperti itu. Nah seperti itu. Dan memang dia dari filsafat dan kemudian juga kehidupan politik dan dia lihat itu semua. Tapi sekali lagi kalau di dalam kehidupan Paulus saya nggak melihat itu. Bagaimana Paulus bicara tentang organisasi yang baik atau segala macam, tidak. Dia kalau saya lihat itu adalah justru pada waktu itu kan kekristenan ditekan dan diancam terus. Jadi kemudian ya supaya menjadi aman dalam tanda kutip bukan berarti tidak berkontribusi. Ya paling tidak kan kita juga percaya ada kedaulatan Tuhan. Jadi dunia yang jahat ini, ya dunia yang dikuasai iblis ini, sebenarnya ya, dengan kematian Kristus di kayu salib itu sebenarnya sudah jelas bahwa yang berdaulat itu bukan iblis. Yang berdaulat itu adalah Tuhan. Maka orang-orang yang percaya kepada Kristus itu dia tidak berada dalam penjara iblis karena dia sudah tebus dosanya. Jadi dia merdeka seperti itu. Jadi dia bukan lagi menjadi budak iblis begitu. Jadi kalau dikatakan kemudian dia tidak perlu lagi dia dalam arti kata dia membangun kehidupan bernegara bersama itu ya tidak tepat juga. Jadi kalau Paulus dia tidak mengatakan bahwa tidak perlu ada organisasi, tapi pada waktu itu memang organisasinya sangat sederhana, tetapi tetap diperlukan ya sebuah organisasi yang baik. Tapi menurut saya tidak perlu dipertentangkan. Dan kemudian juga Paulus tidak memberikan organisasi yang kuat, karena saya katakan tadi kan bahwa di dalam Paulus kan, di dalam surat-surat Paulus dari mulai Kisah Rasul pasal 6 itu dikatakan ada cara-cara untuk menata pembagian harta yang baik. Dan kemudian juga ketaatan kepada pemerintah. Tadi kan saya katakan bahwa ketaatan pemerintah itu diarahkan oleh Paulus. Kenapa? Karena orang-orang Kristen kan orang-orang yang dikejar-kejar, teraniaya gitu. Tapi setidaknya Allah berdaulat. Tadi saya katakan Allah berdaulat. Dan karena Allah berdaulat itu ya dia harus menjadi saksi. Nah, menjadi saksi itu baik dalam suka maupun dalam duka, dalam segala situasi. Tetapi kalau pada waktu itu, misalnya dia perbudakan yang terjadi pada waktu dengan kerajaan-kerajaan itu. Nah, kelompok Kristen yang kecil ini tidak bisa melawan perbudakan. Ya, mereka akan mati semua. Budak-budak yang menjadi Kristen juga tidak bisa. Karena budak itu jadi jual. Nah, bagaimana cara hidup Kristen itu menjadi baik? Nah, menurut saya itu bijaksana yang luar biasa sekali. Dan sekarang kita kan bisa melihat kehidupan itu. Kalau ada kekuatan yang terlalu kuat, ya jangan dilawan. Nanti habis semuanya. Kita harus pelan-pelan. Demikian juga di negara ini juga kita begitu. Kan kita sudah lihat kan. Ya, kemudian ada banyak politik, korupsi, segala macam. Kita mulainya gimana? Ya, kita hanya bisa menyuarakan terus kan. Tetapi kan tetap kita mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Karena peraturan yang ada itu kan ada kebaikan bersama. Jadi seburuk-buruknya negara itu kalau dia jahat sejahat-jahatnya hancur. Tapi karena seburuk-buruknya negara itu dia juga tidak ingin hancur, maka ada kebaikan-kebaikan yang ditetapkan. Nah, kebaikan-kebaikan itu menyelamatkan. Nah, orang-orang Kristen itu bisa menggunakan kebaikan-kebaikan itu untuk menambah baik masyarakat itu. Jadi mulailah dari yang baik-baik itu, aturan-aturan yang baik itu untuk mengembangkan kebaikan, bukan langsung melawan yang jahat sehingga akhirnya dianiaya. Pada waktu itu kan orang kita dianiaya. Jadi ketaatan kepada pemerintah itu adalah memberikan kontribusi untuk menjadi lebih baik. Karena negara itu, pemerintah itu sebenarnya dari Tuhan. Kalau dikatakan dari iblis ini mesti hati-hati juga ya. Memang ya tadi iblis sudah dilemparkan ke dunia ini. Dan tapi kan penebusan dosa dari Kristus adalah
sudah mengalahkan iblis. Nah, saya kalau dalam konteks Kristen, saya memandang dunia sekarang ini adalah dalam 1000 tahun damai gitu. Artinya saat ini adalah di dalam akhir zaman ini iblis itu sudah dikalahkan. Yesus sudah mati di kayu salib, dia sudah diikat gitu. Tapi dia belum dibuang ke neraka, dia masih berbahaya, ya. Dia masih bisa menggoda, masih bisa ya melakukan hal-hal yang memang dalam batas-batas kedaulatan Allah. Dia tidak bisa buat semau-maunya karena dia sudah kalah oleh Kristus, oleh kematian Kristus. Dia tidak bisa sebuat semau-maunya. Jadi dia masih bisa menggoda pemerintahan, menggoda individu, semua ada. Jadi bahkan kita itu dicobai terus gitu. Karena itu kita bisa menang, orang Kristen itu menang karena kekuatan Allah, pertolongan Roh Kudus, bukan kekuatan dia gitu. Jadi sekali lagi ya, saya belum melihat gitu bahwa itu menjadi sesuatu yang penting gitu ya. Tapi kalau dikatakan ada efek negatif dari organisasi kuat, ya memang begitu. Kalau organisasi semakin kuat, maka individu itu akan lebih menyelamatkan organisasi daripada individu yang lain. Apalagi kekuasaan. Nah, itu mesti dijaga sebenarnya. Tapi tanpa sebuah organisasi juga individu bisa terabaikan. Karena tidak semua manusia itu sama. Kemudian tanpa organisasi juga tidak bisa ada kerjasama. Persoalannya di situ. Kalau kemudian umat Kristen pergi kemana-mana sendiri-sendiri, pada awalnya nggak apa-apa. Tapi ketika mereka membangun komunitas, tetap harus ada institusi. Tetapi juga harus dilihat bahwa institusi yang ada itu jangan sampai mengabaikan hak individu. Jadi persoalan ini harus ada, paradoks ya. Jadi organisasi itu berguna, tapi organisasi juga berbahaya. Institusi itu berbahaya. Ya, demikian juga individu juga ya memang bisa yang betul, yang bisa mandiri, bisa bebas. Tetapi banyak individu yang tidak bisa seperti itu. Dia butuh pertolongan orang lain. Untuk bisa mandiri, untuk bisa sukses seperti itu. Maka itu perlu organisasi. Ya, seperti itu. Tapi sekali lagi, ya ketika agama menjadi institusi, itu banyak persoalan di sana. Karena itu mesti hati-hati. Yang terjadi bukan pertarungan agama. Yang terjadi pertarungan institusi agama. Nah, inilah yang membuat terjadi. Perang bangsa juga bukan perang bangsa rakyat itu mau perang. Bukan. Para pemimpin bangsa itu. Yang mungkin haus kekuasaan, tidak peduli dengan rakyatnya. Dan mereka pikir perang bisa memperluas wilayah, membuat dia jaya, padahal perang hanya menghasilkan korban saja. Jadi seperti itu uraian saya mengenai Guru Gembul. Ya, supaya menjadi jelas, saya tidak melihat itu negatif, tapi usahanya untuk bisa melihat, mungkin dia ingin mencari sesuatu yang baik dari Kristenan ya, untuk bisa memberikan kontribusi, karena mungkin Guru Gembul juga ya kecewa dengan organisasi, institusi yang melupakan tentang hak-hak individu, hak ya pribadi, sehingga akhirnya ya individu tersingkirkan hanya karena organisasi. Harusnya kan tidak demikian. Indonesia kan negara satu buat semua, semua buat satu. Slogan ini gampang diucapkan. Tetapi untuk menjaganya itu sebuah perjuangan yang tidak mudah. Terima kasih.